jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan yang biasa. Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu, Saudara sekalian, di tempat Anda masing-masing, Anda mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa setiap harinya. Amin. Dan hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur atas setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita masing-masing. Mari kita datang menghampiri tahta Allah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk berkumpul kembali, beribadah, duduk sehidangan bersama dengan saudara-saudara seiman. Tapi apapun situasi yang menimpa kita pada saat hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur. Karena Allah kita bukanlah Allah yang terbatas ruang dan waktu. Mari kita naikkan pujian ini. Setiap kali kita memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan hadir. Ada hadirat Tuhan yang menyapa hidup kita.
kami saat ini Tuhan, Engkau jauh lebih mengetahui daripada kami, saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami satu jemaat. Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan dalam setiap peribadatan kami, dimanapun kami melakukannya. Mari Roh Kudus Engkau hadir dalam hidup kami. Mari ya Yesus Engkau tilik saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini sakit, saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami duka. Kiranya mereka boleh merasakan kehadiran Kristus dalam hidup mereka, apapun situasi yang menimpa kami. Kami mau bersukacita sebab anugerah-Mu tidak pernah hilang dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami tidak melakukan apa-apa, Yesus sedang berperang untuk kami. Dan Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut untuk mengalami setiap badai permasalahan dalam hidup kami. Karena kami percaya bersama dengan Yesus kami akan terbang jauh tinggi sebagai Raja Wali. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Mari kita buat hati kita bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Karena saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah terputus ketika kita mengalami apapun juga. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini bagi Raja Wali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan menyapa kita dimanapun kita berada.
Mari kita tundukkan kepala kita, persiapkan hati kita dan telinga kita. Kita angkat satu pujian. Biarlah apapun yang kami kerjakan itu menjadi manis di hadapan-Mu, Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya berada di tempat yang tidak biasa menyampaikan firman Tuhan, baik di rumah maupun di gereja. Tapi hari ini saya ada di suatu tempat. Mungkin Bapak Ibu Saudara atau jemaat dapat menduga tempat apa ini? Ya, betul. Ini adalah sebuah makam yang ada di daerah Druju. Dan saya sedang berada di dekat sebuah pusara, di mana beberapa waktu yang lalu Bapak kita terkasih, saudara kita terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, telah dipanggil oleh Tuhan. Siapa itu? Yaitu betul Bapak Warso. Nama kompletnya Bapak Warso Wiono Kemijo. Nah, ini saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur tanggal 17 Mei 2020 kita masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, lebih jauh saya akan menyampaikan firman Tuhan di hari yang berbahagia ini. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari yang cerah ini. Kami boleh kembali bersekutu bersama di rumah masing-masing. Tuhan, setelah kami menjalani kehidupan hari-hari yang telah kami lewati, dan pada hari ini kembali kami ingin membalas kasih-Mu berupa pujian kami, berupa penyembahan kami, berupa ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan kuasa Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan, kalau kami setelah kami muji-muji Engkau, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengar serta melakukannya. Sebab disitulah letak kebahagiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita masih diperhadapkan dengan situasi yang tidak kondusif. Tetapi di dalam situasi yang seperti ini bukan berarti kita kendor di dalam pelayanan. Ya, oleh sebab itu mari di kesempatan yang baik ini kita tetap mau melayani pekerjaan Tuhan, baik lewat pujian, lewat perkunjungan, lewat doa, lewat persekutuan, dan apapun yang dapat kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita tahu beberapa bulan yang lalu, ya, ketika almarhum ini Pak Warso masih diberikan kesempatan hidup, dan kita melihat bagaimana pengabdiannya di gereja kita. Ya, tiap-tiap pagi mungkin ada beberapa jemaat yang belum bangun loh. Ya, tetapi Pak Warso ini sudah ada di gereja, khususnya di lingkungan gereja. Beliau membersihkan rumput-rumput dan mengatur ya supaya lingkungan gereja kita tampak rapi. Itulah apa yang dilakukan oleh Pak Warso ini. Mungkin tidak diperhitungkan atau mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tetapi saya melihat, beberapa orang juga melihat bagaimana ketekunan Pak Warso ini melakukan pekerjaan khususnya dalam bidang kebersihan gereja. Nah, sekali lagi saya katakan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, saya percaya jerih payah kita di dalam Dia tidak akan sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebab itu mari saya akan sampaikan firman Tuhan menyangkut pelayanan. Saya akan mengambil satu contoh, dan nanti ada contoh di dunia sekuler, juga ada contoh orang yang melayani Tuhan dan sesama. Baik, akan saya bacakan di dalam Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai kepada 23. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Perhatikan kalimat ini.
ayat 20, ia Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ya, ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? 23, jawab Yohanes Pembaptis, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, inilah satu contoh di dalam Alkitab, seorang yang sederhana, yang hidupnya jauh dari keramaian. Bahkan dikatakan ketika itu dia makan madu hutan. Ya, jadi tidak menikmati satu kehidupan seperti orang-orang lain. Tetapi Allah memakai dia sebagai pembuka jalan ketika Tuhan Yesus Kristus waktu itu belum menyatakan dirinya kepada umum. Dan waktu itu kemudian orang-orang Farisi mengutus beberapa imam untuk menanyakan, siapa engkau? Yohanes Pembaptis, apakah dia nabi? Apakah engkau orang yang mau datang itu? Tidak. Dia katakan dengan jujur dan tidak berdusta, aku adalah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskan jalan Tuhan. Nah, beberapa hal yang perlu saya catat dan saya sampaikan, ya. Saya ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk melayani kita harus memiliki kerendahan hati. Untuk melayani kita harus memiliki kerendahan hati. Nah, di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki kerendahan hati. Dia menunjukkan kepada orang-orang atau imam-imam waktu itu ketika diutus, aku ini adalah hanya sebagai suara. Aku adalah suara, ya, yang berseru-seru, luruskan jalan Tuhan. Kerendahan hati. Ini dibuktikan di dalam saya maksud di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 23 dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang waktu itu, dia menunjuk itulah, dia inilah adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Bahkan dikatakan dia, aku melepas tali kasutnya saja tidak layak. Aku melepas tali kasutnya, Yesus itu aku tidak layak. Ini membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki roh kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Nah, ini juga harus ada pada kita. Ketika kita mau melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita mau melayani jemaat, kita bukan bos, kita bukan atasan, tetapi kita ini adalah hamba. Hamba itu adalah bertugas untuk membuat orang yang dilayani itu senang. Hamba itu adalah orang yang rendah hati. Dia mengakui bahwa aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Dan ketika kita dipakai oleh Tuhan, bukankah itu merupakan satu hal yang luar biasa? Nah, kemudian di dalam berikutnya dikatakan juga yang kedua, dengan pengabdian diri yang tulus. Nah, ini yang pertama tadi, kita melayani pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita tidak mencari popularitas, kita tidak mencari ketenaran nama supaya kita disanjung, kita dikenal banyak orang. Bukan itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, dengan pengabdian diri yang tulus. Berarti ketika kita melayani tidak ada pamrih, supaya kita dihormati, supaya kita disanjung, supaya kita mendapat angpau atau upah dan sebagainya. Tidak. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua, bagaimana Petrus juga menasihatkan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya catat, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, ini saya garis bawahi. Yang pertama di bagian kedua ini, bagian A, ya, tidak dengan paksa. Tidak ada unsur keterpaksaan. Wah, aku harus ke sana, harus ke sini supaya ini aku karena mendapat tugas dari pendeta, dari gembala sidang. Tidak. Semuanya harus kita lakukan dengan tidak terpaksa, dengan kerelaan hati. Ada satu pengabdian, ada satu dedikasi yang tinggi di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang berikutnya, dengan sukarela atas kehendak Allah. Dan jangan mau mencari keuntungan. Jangan mau mencari keuntungan. Saya melihat ada rekan-rekan hamba Tuhan yang jatuh, yang mengundurkan diri. Karena apa? Saya percaya motivasi pelayanannya bukan untuk melayani Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang, untuk mencari kehidupan. Dan saya percaya semuanya ketika mempunyai satu prinsip seperti itu, Tuhan tidak mau memakai dia. Nah, oleh sebab itu mari yang kedua ini kita camkan di dalam tiap pribadi kita. Setiap jemaat, guru sekolah minggu, pengurus gereja, siapapun yang memiliki satu hati untuk melayani sesama dan Tuhan, saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian saya memberikan contoh ini. Seorang pendeta yang beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan. Ya, kita tiap saat seringkali menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan dan lain sebagainya. Siapa pengarang lagu itu? Adalah seorang pendeta dari Ambon, Bapak Wilemus Latumahina, yang beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan karena sakit jantung di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dia telah mengabdikan dirinya sekian puluh tahun di dalam pelayanan gereja, di luar gereja, dia dengan tekun. Bahkan ketika saya mendengar anaknya dipanggil Tuhan, pada waktu itu dia sempat mengarang, menulis lagu, hidup ini adalah kesempatan. Dan lagu itu berkali-kali kita nyanyikan, dan banyak gereja, banyak umat Tuhan di seluruh Indonesia diberkati dengan pujian ini. Inilah apa yang dilakukan oleh pendeta Wilemus Latumahina ini, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang ketiga saya catat, pujian bagi pelayan jemaat. Sekali lagi, pujian bagi pelayan jemaat Tuhan bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Ini. Jadi percuma saja kita ini disanjung, dipuji oleh manusia, tetapi kalau Allah tidak berkenan kepada pelayanan kita, apa gunanya? Tetapi yang ketiga ini saya berikan satu firman Tuhan, di mana kita tidak perlu mencari hormat manusia. Sungguh pun mungkin kalau kita melayani terus kemudian ada orang yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan Anda, terima kasih atas pelayanan saudara, yaitu kita bersyukur, dan segala kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, ayat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26, ini kalimat ini diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada siapa? Kepada setiap orang yang melayani dengan rendah hati, yang melayani dengan kesungguhan, yang melayani dengan pengabdian diri. Ini ayat ini ditujukan kepada kita sekalian. Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saya ulangi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, ini jadi pelayanan itu kalau tanpa disertai oleh Tuhan itu akan sia-sia. Dengan kata lain, pelayanan kita ketika kita melayani dengan rendah hati, ketika kita melayani dengan pengabdian diri, saya percaya
Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai pelayanan kita. Seperti katakan, ketika engkau melayani, di situ aku berada. Di sini dikatakan, saya ulangi lagi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Artinya terus beserta dengan Tuhan. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ayat berikutnya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah ini saudara, Bapak saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memiliki motivasi pelayanan yang benar. Sekali lagi, di situasi yang kurang mendukung, di situasi yang kurang kondusif ini, bukan berarti kita kendor dalam pelayanan, tidak. Justru di situasi yang seperti ini memacu kita untuk kita lebih lagi melayani pekerjaan Tuhan. Situasi dan kesempatan ini, di mana kita ada kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan orang lain, memberikan motivasi kepada tetangga-tetangga. Mungkin ada mereka yang putus asa, ada jemaat, ada saudara kita yang kemudian kendor dalam imannya. Bukankah ini kita ada kesempatan untuk terpanggil melayani mereka? Kita dorong mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalimat atau satu kalimat atau dua kalimat yang kita berikan membangun mereka, itu sangat berarti bagi mereka yang perlu kita layani. Nah, sekali lagi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Penghormatan kita datangnya bukan dari manusia. Penghormatan kita datangnya bukan dari gembala sidang. Ya, boleh-boleh saja mereka mengucapkan terima kasih kepada kita. Tetapi penghargaan, bahkan dikatakan, ia akan dihormati Bapa. Kita, setiap orang Kristen yang mau melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama, dikatakan dia akan dihormati Bapa. Saya percaya berkat Allah sediakan bagi setiap kita yang mau melayani. Dan Bapa, sekali lagi saya katakan, dia Allah di dalam nama Yesus Kristus akan menghormati kita, menghargai setiap jerih lelah kita. Seperti Paulus katakan, bahwa jangan kendor, bahwa jerih payahmu di dalam dia tidak akan sia-sia. Seorang dokter di kota Solo, ya, tadi pagi saya melihat tayangannya, luar biasa. Dokter itu bernama Dr. Lau. Ya, Dr. Lau ini dari sebuah rumah sakit umum di Solo. Ya, kenapa? Dia tercatat dan kemudian mendapat penghargaan dari wali kota Solo, Bapak Rudianto. Kenapa? Dia mengabdikan dirinya kepada masyarakat luas di kota Solo dan sekitarnya. Sampai setiap pasien yang datang, dilihat mereka tidak mampu dan tidak bayar. Ya, banyak, bahkan sekitar 90% pasiennya datang, diperiksa, diberi obat, itu gratis. Inilah yang dilakukan oleh Dr. Lau. Dan kemudian, karena dia mempunyai satu dedikasi yang tinggi dalam bidang medis kepada masyarakat luas di kota Solo, kemudian dia mendapat penghargaan dari wali kota Solo, satu piagam yang menurut orang mungkin dianggap luar biasa. Nah, kita lebih daripada itu. Kita mendapat penghargaan bukan dari wali kota, bukan dari pejabat, bukan dari pendeta, tetapi kita mendapat penghargaan. Kita dihormati oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menyentuh hati kita, mendapat tempat di hati kita, dan izinkan Roh Kudus lebih jauh bekerja di dalam hati kita, sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki dedikasi. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, mempunyai pengabdian diri. Yang ketiga, kita tidak usah mencari hormat, tetapi penghormatan kita berasal dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Untuk itu, mari kita menyanyi satu lagu pujian yang dikarang oleh pendeta Wilemus Latumahina, yaitu waktu hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberkati.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menutup dalam doa, mari kita tundukkan kepala. Kita mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya diberkati oleh Tuhan dengan pemulihan di segala bidang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami menaikkan pujian kami serta kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan, kami mau berjanji kepada Engkau di situasi yang seperti ini, di situasi yang kurang menguntungkan, bahkan seringkali membuat kami goncang, kami tetap berjanji kepada Engkau, kami akan melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Dan sesama kami. Oleh sebab itu Roh Kudus berikan kekuatan dan kemampuan. Amen. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi amanat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa Surgawi. Selebihnya kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini beribadah kepada Engkau. Tuhan, mereka telah mencari kerajaan Allah beserta dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau akan tambahkan sesuai dengan janji firman-Mu. Bapa Surgawi, juga kami tidak lupa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong Engkau mengetahui keberadaan bangsa dan negeri kami yang hari-hari ini terus dilanda dengan berbagai permasalahan, khususnya merebaknya virus corona. Tuhan, Engkau mengampuni kalau ada dosa dan kesalahan bangsa dan pejabat-pejabat kami. Tuhan, kiranya Engkau segera memulihkan keberadaan negeri kami, pemulihan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi, keamanan sosial dan budaya. Mari Tuhan, Engkau turun tangan dan Engkau bersegera akan menghentikan menyebarnya virus corona ini ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini menangani Tuhan para pasien yang terpapar virus corona. Tuhan, tolong Engkau memberkati mereka dan obat-obat yang dipakai sebagai sarana menyatakan kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pejabat pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai Menteri Kabinet Kerja, bahkan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai kepada aparat yang terendah RT, RW. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya hikmat marifat daripada Tuhan turun atas mereka sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kalau kami boleh undur dari ibadah ini dan kembali kami beraktivitas sesuai dengan bidang kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Kalau demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tengadahkan tangan dan wajah-Mu kepada Allah Bapa di surga yang memberkati kita dengan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, serta kasih sayang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus melimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, serta kuasa Roh Kudus menyertai kita dan bimbingan yang semakin sempurna ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sepakat katakan amin.